Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 5 April 2025, Sabtu pertama di bulan April yang diinisiasi gereja sebagai Sabtu para imam. Mari saya ingin mengajak kita semua mendoakan para imam kita supaya mereka semakin 3S, hidup suci, setia, dan penuh dengan sukacita. Kita mau bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 7 ayat 40 sampai dengan 53. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Saya belum lama dapat WhatsApp dari umat yang mengatakan begini, "Mohon saya dibantu 10 juta untuk biaya operasi istri saya. Jam 4 sore saya kembalikan, urgent, titik." Ini jelas modus penipuan, tidak usah dibalas. Maka saya tanya ke istrinya dan saya capture pesan WhatsApp tersebut. Lalu ibu ini mengatakan, "Romo, itu WA suami saya sudah dihack, dibajak, delete saja Romo." Maka hati-hati dengan modus penipuan yang suka mengaku-ngaku dan mengatasnamakan orang lain. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang para tua-tua, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala yang bersekongkol untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka berkonspirasi untuk menangkap Yesus dengan berbagai macam cara. Mereka takut kehilangan pamor, kehilangan pengikut, dan kehilangan kedudukan. Karena orang banyak, tadi kita dengar ya, orang banyak menganggap Yesus sebagai nabi, sebagai Kristus atau Mesias. Dan bahkan para penjaga bait Allah pun yang diutus untuk datang menangkap Yesus menganggap Yesus sebagai pribadi yang istimewa. Semakin mereka geram orang-orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam kepala ini. Mereka bersekongkol
Karena mereka hanya mengaku-ngaku sebagai penjaga hukum Taurat, sampai-sampai mereka mengutip ayat-ayat suci untuk membenarkan konspirasi atau persekongkolan jahat mereka. Nikodemus, salah satu dari pemuka majelis Sanhedrin, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Namun Nikodemus malah dipersalahkan, diremehkan sebagai orang deso dari Galilea. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, terkadang hidup beriman kita hanya sekedar ngaku-ngaku saja. Ngakunya pengikut Kristus, namun bicaranya selalu ketus. Ngakunya Katolik, namun selalu syirik. Ngakunya hamba Tuhan, nyatanya hidupnya jauh dari Tuhan. Semoga beriman kita bukan hanya sekedar identitas atau ngaku-ngaku saja, tetapi semoga iman kita terpantul dari apa yang kita buat sehari-hari. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Happy weekend.